Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Putri Multiaraini, mahasiswi semester 3D, Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teori propaganda, yang dimana tokoh utamanya adalah Harold de Lasswell. Tugas ini dibuat sebagai tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Teori Komunikasi Massa, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Vita Fatur Rohmah. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan teori propaganda itu sendiri, sebenarnya komunikasi massa itu apa sih? Komunikasi massa adalah sebuah proses penyampaian pesan kepada khalayak luas melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, atau media digital lainnya. Komunikasi massa memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, bersifat satu arah. Yang kedua, menjangkau audiens besar. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai saluran pesan. Dalam sejarahnya, komunikasi massa sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik, terutama dalam konteks politik dan sosial. Dari sinilah muncullah teori propaganda, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana pesan dapat digunakan untuk membentuk persepsi dan perilaku masyarakat secara sistematis. Oke, langsung aja kita masuk ke latar belakang teori propaganda itu sendiri. Jadi, teori propaganda itu berkembang pada awal abad ke-20, terutama pada masa Perang Dunia I. Tokoh utamanya itu adalah Harold de Lasswell, seorang ilmuwan politik dan komunikasi asal Amerika Serikat. Dalam bukunya, yaitu Propaganda Technique in the World War, pada tahun 1927, Lasswell meneliti bagaimana pemerintah menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik dan menjaga dukungan terhadap perang. Menurut Lasswell, propaganda bukan hanya manipulasi, tapi juga alat komunikasi politik yang efektif dalam mengarahkan sikap masyarakat terhadap suatu isu. Jadi, inti dari teori propaganda adalah bahwa pesan komunikasi dapat digunakan untuk mengendalikan opini publik secara terencana dan sistematis. Untuk menganalisis proses ini secara ilmiah, Lasswell memperkenalkan formula komunikasi yang kemudian menjadi sangat terkenal, yaitu Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Formula ini memetakan elemen-elemen kunci dalam setiap tindakan komunikasi, termasuk propaganda itu sendiri. Artinya, propaganda tidak terjadi secara acak, tetapi melalui strategi yang matang dalam menentukan siapa komunikatornya, apa pesannya, media apa yang dipakai, siapa targetnya, dan efek apa yang diharapkan. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan teori propaganda itu sendiri. Lasswell membagi tahapan propaganda menjadi beberapa langkah. Yang pertama, penyusunan pesan, yaitu memilih isu dan narasi utama yang ingin disampaikan. Yang kedua, penyebaran pesan melalui media, di mana menggunakan saluran yang paling efektif untuk menjangkau para publik. Dan yang ketiga, respon publik, yang dimana mengamati perubahan opini atau perilaku setelah pesan itu diterima. Dalam praktiknya, teori ini menunjukkan bagaimana media dapat menjadi alat kontrol sosial dan politik. Selanjutnya adalah perkembangan dari teori propaganda itu sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, teori propaganda berkembang menjadi Mass Society Theory and Hypodermic Needle Model, atau teori jarum hipodermik. Semua teori ini memiliki pandangan bahwa media memiliki kekuatan besar untuk menyuntikkan pesan langsung ke benak audiens tanpa banyak resistensi. Namun, teori ini kemudian dikritik karena menganggap khalayak terlalu pasif. Penelitian selanjutnya seperti Two-Step Poll Theory oleh Paul Lazarsfeld and Elie Hockets menekankan bahwa opini publik juga dipengaruhi oleh pemimpin opini atau opinions leaders. Jadi bukan hanya sebuah media. Selanjutnya adalah contoh penelitian yang menggunakan teori propaganda.
Salah satu penelitian yang menggunakan teori propaganda adalah studi tentang kampanye politik dan media sosial. Misalnya, riset oleh O'Shaughnessy pada tahun 2012 yang meneliti bagaimana propaganda modern digunakan dalam kampanye politik dan periklanan. Di era digital, propaganda tidak hanya lewat poster atau pidato, tapi juga melalui algoritma media sosial yang membentuk opini publik secara halus. So, kesimpulan dari semuanya adalah, jadi teori propaganda oleh Harold de Lasswell mengajarkan kita bahwa sebuah pesan komunikasi itu tidak pernah netral. Setiap pesan bisa menjadi alat pengaruh yang kuat, tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video edukatif lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.